Halo, apa kabar ke pendengar semua? Semoga kabar kalian sehat-sehat selalu ya. Nah, pasti sekarang teman-teman pendengar bertanya-tanya nih, siapa yang sedang berbicara sekarang ini? Karena itu, sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan mengucapkan selamat datang di podcast Bimba ke-6, Bincang Bicara Kelompok 6. Saya Muhammad Ulung Azhari Aziz, teman-teman bisa memanggil saya Ulung ya. Dan saya adalah host di podcast perdana ini. Eits, tapi di sini saya gak sendirian loh. Saya ditemani oleh dua orang teman saya. Yuk kita sapa dulu. Halo Dinar. Halo Ulung. Halo Asti. Halo Ulung. Karena teman-teman pendengar udah tahu nih nama lengkap saya, sepertinya rasanya kurang deh kalau belum tahu nama lengkap dua orang teman saya ini. Yuk Dinar, kenalin diri dulu. Halo teman-teman pendengar, kenalin nih, nama lengkap saya Dina Rohmawati. Nah, kalian bisa manggil saya Dina atau Dinar. Asal saya dari Banyuwangi, tepatnya dari kota Glamor. Makasih Dinar atas perkenalannya. Selanjutnya giliran Asti nih yang menyapa pendengar. Silakan Asti. Halo buat teman-teman pendengar. Sebelumnya perkenalkan ya, nama lengkap saya Azizah Asti Wulandari. Kalian bisa panggil saya Asti. Saya berasal dari Banyuwangi, tepatnya di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran. Wah, ternyata kedua teman kita sama-sama berasal dari Banyuwangi loh teman-teman. Sebuah kota yang indah di Jawa Timur. Nah, kenalan kan udah nih. Selanjutnya, kita sebenarnya kumpul di sini mau bahas apa sih, Dinar? Jadi, di podcast perdana kita ini, kita sekarang mau membahas mengenai sastra nih, Ulung. Wah, asik ya, Din, pembahasan pertama kita ini. Tapi kan, sepengetahuan aku, sastra itu luas nih. Kira-kira nanti kita mau bahas sastra yang bagaimana sih, Asti? Jadi sastra yang akan kita bahas kali ini sepertinya sudah lumayan dalam nih Ulung. Kali ini mungkin kita akan membahas aspek-aspek yang dikaji di dalam stilistika. Wah, jadi kalau kemarin adik-adik kita dari angkatan 2021 udah bahas aliran-aliran dalam teori sastra, sekarang giliran kakak-kakaknya nih ya, bahas stilistika. Tapi sebelumnya teman-teman pendengar kan belum tentu mengerti nih tentang apa itu stilistika. Jadi mungkin Dinar bisa jelasin sedikit sebenarnya stilistika itu apa sih? Gampangnya itu, stilistika adalah ilmu tentang gaya bahasa. Nah, jadi kalau semisal nih, kita ingin mengkaji atau menganalisis karya sastra secara stilistika, maka aspek yang dikaji nantinya ya gaya bahasa di dalam karya sastra itu sendiri. Begitu, Long. Wah, mudah dimengerti sekali ya teman-teman pendengar. Intinya stilistika ini ilmu yang fokusnya pada gaya bahasa dan karya sastra itu sendiri ya. Terus, kalau kita bicara tentang gaya bahasa itu kan luas tuh. Yang paling umum dan hampir semua orang tahu, kan majas nih ya. Mungkin Asti bisa jelasin nih, gaya bahasa apa aja dan yang seperti gimana sih aspek yang dikaji dalam stilistika itu? Nah, pastinya tidak hanya satu aspek saja ya, karena gaya bahasa sendiri itu juga banyak ragamnya, bahkan majas pun ragamnya juga ada banyak. Kembali lagi sama apa yang akan kita kaji di dalam stilistika. Misalnya yang pertama ada aspek leksikal. Apa sih leksikal itu? Jadi, leksikal itu adalah kata yang sengaja dipilih oleh penulis untuk mencapai tujuan tertentu. Atau mudahnya itu adalah kata yang digunakan oleh penulis untuk membuat efek tertentu pada cerita atau karya sastranya. Oh, jadi hakikat leksikal sendiri ini hampir sama ya dengan diksi, yaitu mengacu ke penggunaan kata yang dipilih penulis. Tapi, leksikal yang dimaksud pemilihan kata oleh penulis itu pemilihan kata yang seperti apa sih, Asti? Iya, baik. Jadi begini Ulung, pemilihan kata di sini itu dapat berupa bahasa kolokial atau mungkin penggunaan bahasa lain seperti misalnya penggunaan alih kode dan campur kode. Jadi untuk alih kode itu adalah percakapan yang beralih dari satu bahasa ke bahasa lainnya, sedangkan untuk campur kode itu adalah adanya percampuran bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Nah, tentunya fenomena seperti ini tuh pastinya banyak terjadi ya di dalam karya sastra. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman pendengar ada yang bingung ya bahasa kolokial itu yang seperti apa. Jadi bahasa kolokial ini bahasa yang digunakan sehari-hari, seperti yang saat ini keluar dari mulut saya. Sebenarnya cukup bisa dipahami ya penjelasannya. Tapi mungkin Asti bisa memberi contoh biar lebih jelas lagi kita-kita yang mendengar ini. Nah, untuk bahasa kolokial ya,
Baik, saya akan memberikan sedikit contoh, mungkin bisa menambah pemahaman. Jadi, bahasa kolokial ini adalah bahasa ungkapan atau ekspresi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam percakapan. Bahasa kolokial ini bukan merupakan bahasa yang formal ya, melainkan bahasa yang digunakan untuk percakapan antar sesama. Biasanya seorang penutur ini menyingkat atau memperpendek kata tanpa harus merubah arti dari kata aslinya. Nah, yang paling penting nih, lawan tuturnya juga harus memahami arti dari kata yang disampaikan. Untuk bahasa Indonesia, bahasa kolokialnya seperti pada kata sayang. Kata sayang ini kan sering ya kita dengar disingkat menjadi kata say. Terutama cewek-cewek ketika berbincang seringkali menggunakan kata say ini. Contohnya, kamu mau kemana say? Nah, padahal kan kata say di situ sebenarnya merujuk pada sayang ya. Tetapi dipilihlah kata say atau disingkat menjadi say, tujuannya untuk menambahkan kesan akrab atau kedekatan. Jadi kata say itu dipilih untuk tujuan tertentu. Seperti itu, Ulung. Wah, jadi lebih gampang dipahami ya teman-teman pendengar kalau dijelaskan dengan contoh. Oke, sepertinya perbincangan kita bakal lebih seru deh kalau aspek stilistika yang kita bahas berikutnya adalah retorika. Coba deh kita tanya dulu sama Dinar, retorika itu sebenarnya apa sih? Jadi, kita bisa menganggap retorika itu sebagai seni dalam pemakaian bahasa. Nah, tujuan dari retorika sendiri ini dalam karya sastra itu adalah untuk menambahkan kesan estetik dan mempertegas makna. Emang bener sih, menurut saya pribadi juga aspek retorika itu lebih asik dan lebih menarik daripada aspek ilmu yang lain. Bukan bermaksud yang lain tidak asik, tidak menarik ya, bukan. Tetapi memang retorika ini bagi saya tuh lebih aja gitu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi saya jelaskan, dalam retorika sendiri itu ada pemajasan, penyiasatan struktur, dan citraan. Wah, setuju banget nih saya sama Dinar. Saya sendiri suka aja gitu kalau ngomongin tentang retorika. Jadi teman-teman pendengar juga pasti sudah gak asing kan dengan kata majas. Tapi sebenarnya pengertian majas sendiri itu apa sih? Jadi teman-teman pendengar harus tahu ya bahwa majas sendiri itu adalah pemakaian ragam bahasa yang bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu. Pradopo juga mengatakan bahwa majas ini diidentikan dengan kiasan. Jadi majas juga memiliki pengertian yang mirip dengan leksikal. Teman-teman pasti udah pada tahu ya kalau majas itu bentuknya macam-macam. Yang paling sering kita jumpai itu biasanya hiperbola, personifikasi. Waktu SMP dan SMA dulu tuh banyak tuh pada puisi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bentuk-bentuk majas itu banyak loh teman-teman, gak cuma itu aja. Kalau gak percaya coba kita tanya Dinar. Sebenarnya bentuk-bentuk majas itu apa aja sih? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jenis-jenis majas, bentuk-bentuk majas itu banyak sekali ya. Saya pikir kalau di sini saya menjelaskan semua bentuk atau semua jenis majas, maka terlalu panjang nanti. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa saja yang memang sering atau umum ditemui. Nah, yang pertama adalah majas simile. Majas simile ini adalah majas perbandingan yang membandingkan satu hal dengan hal yang lain, dua hal yang berbeda, menggunakan kata-kata seperti bak, bagai, umpama, laksana, dan sejenisnya itu. Nah, untuk contoh dari majas simile ini adalah lihat dua orang itu seperti air dengan minyak. Nah, di sana kan ada sebuah perbandingan, kemudian disisipi dengan kata seperti. Nah, kata seperti inilah salah satu hal yang menandai bahwa itu merupakan majas simile. Kemudian selanjutnya adalah majas metafora. Nah, kalau saya sendiri ya mengartikan majas metafora ini, menganggap majas metafora ini sebagai kembaran dari majas simile. Kenapa? Karena memang metafora dan simile ini hampir sama. Yang membedakan itu hanyalah metafora membandingkan secara langsung tanpa ada sisipan kata-kata seperti bak, laksana, bagai, umpama, dan sebagainya itu. Nah, untuk contoh dari majas metafora itu sendiri, buku Jendela Dunia. Nah, itu kan mengibaratkan buku sebagai jendela dunia, tetapi di sana tidak ada kata-kata perbandingan apapun.
Nah, itulah yang menandai majas metafora. Kemudian selanjutnya adalah majas personifikasi. Nah, jadi majas personifikasi ini memberikan sifat manusia kepada benda mati. Nah, mungkin bingung ya teman-teman ya. Saya langsung beri contohnya aja ya. Contoh dari majas personifikasi ini, sang merah putih berkibar dengan gagah perkasa. Nah, gagah perkasa ini kan sebenarnya adalah sifat manusia. Tetapi dalam kalimat tersebut, gagah perkasa ini diberikan kepada sang merah putih, di mana sang merah putih itu bukanlah manusia, merupakan benda mati. Nah, inilah yang dimaksud dengan personifikasi, memberikan sifat manusia kepada benda mati. Kemudian selanjutnya adalah majas hiperbola. Nah, mungkin untuk majas hiperbola sendiri teman-teman pendengar sudah banyak yang tahu ya. Jadi majas hiperbola itu adalah majas dengan bahasa yang melebih-lebihkan. Contohnya seperti jantungku hampir copot melihat akrobat tadi. Nah, jantungku hampir copot itu kan sebenarnya tidak benar-benar hampir copot kan, tapi ya hanya pengungkapan saja untuk mempertegas maknanya. Kalau tadi tuh si aku ini benar-benar terkejut gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan majas hiperbola, yakni yang melebih-lebihkan. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman pemajasan ini. Ada alegori, anitesis, terus tautologi, apofasis dan sebagainya itu. Tetapi ya balik lagi tadi apa yang saya bilang, kalau saya menjelaskan semuanya maka terlalu banyak. Ini aja cuma menjelaskan beberapa sudah habis berapa menit sendiri ya. Kasihan nanti yang lain gak ikut bicara kalau saya menjelaskan semuanya. Baik, kalau begitu cukup itu saja yang saya jelaskan. Untuk jenis-jenis majas yang lain mungkin teman-teman juga bisa sambil membaca-baca begitu ya. Terima kasih. Silakan Ulung bisa diambil alih lagi. Wow, banyak juga ya teman-teman pendengar. Padahal tadi itu hanya beberapa saja loh, belum disebutkan semuanya. Mungkin kalau semuanya disebutkan bisa kepanjangan ya durasi podcast kita pada hari ini. Oke, selanjutnya masih di retorika. Di retorika itu sendiri kan ada penyiasatan struktur gak sih? Apa sih maksud dari penyiasatan struktur itu? Asti bisa jelasin sedikit gak mengenai penyiasatan struktur ini? Jadi, sesuai namanya ya teman-teman, penyiasatan struktur ini digunakan pada ranah struktur, di mana yang dikaji adalah struktur yang sengaja disiasati atau dimanipulasi untuk mendapatkan efek estetik. Oh, berarti bisa dibilang juga penyiasatan struktur ini seperti kalimat dengan struktur yang tidak seharusnya ya? Jika dibilang tidak seharusnya, mungkin lebih cocok ke kalimat yang strukturnya itu di otak-atik bahasanya menurut kita seperti itu ya. Oke, diutak-utak ya. Terus nanti ranah kajian penyiasatan struktur itu gimana sih, Asti? Jadi penyiasatan struktur itu sendiri sudah menghasilkan berbagai macam gaya bahasa ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari yang sering kita temui saja. Nah, seperti dari repetisi. Nah, repetisi ini adalah pengulangan bunyi, suku kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contoh kalimatnya seperti ini. Ia akan terus bekerja untuk melunasi hutang. Dapat kita tangkap ya teman-teman, kata yang berulang di sana adalah kata bekerja. Jadi penulis memberikan tekanan atau poin utamanya pada kata bekerja tersebut. Jadi gitu. Oke, aku paham. Nah, pemajasan kan udah. Penyiasatan struktur juga udah. Sekarang citraan nih. Dinar mungkin bisa jelasin dulu mengenai apa sih citraan itu? Soalnya aku belum pernah denger ya. Jadi singkatnya, citraan itu merupakan penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan tanggapan dari indera manusia. Atau lebih gampangnya kita memahami seperti ini. Di dalam karya sastra, cerpen lah ya kita katakan, pasti ada kalimat-kalimat yang menggambarkan sesuatu. Misalnya suara hujan, kemudian ayam berkokok di pagi hari. Nah, inilah yang dimaksud dengan citraan. Meskipun kita tidak sedang mendengarkan ayam berkokok, tapi saat membaca tulisan tersebut, kita dapat mendengar suara ayam berkokok dalam imajinasi kita.
Nah, itulah yang dimaksud dengan citraan. Oke, jadi penggambaran sesuatu yang melibatkan panca indera manusia ya teman-teman, citraan itu. Nah, kalau kaitannya dengan panca indera, berarti bisa disimpulkan bentuk citraan ini ada 5 juga dong. Iya gak sih, Dinar? Iya, betul sekali, Ulung. Nah, jadi langsung saja ya saya jelaskan. Yang pertama itu ada citraan visual. Nah, citraan visual ini adalah citraan yang kaitannya dengan indera penglihatan manusia. Begitu. Contohnya seperti apa? Begini. Padang ilalang membentang sepanjang jalan. Nah, saat kita membaca kalimat itu, di hadapan kita memang tidak ada padang ilalang di sepanjang jalan ya, tetapi kita bisa membayangkan gitu, kita melihat dalam imajinasi kita bagaimana itu bentuknya padang ilalang yang membentang sepanjang jalan. Nah, itulah yang dimaksud dengan citraan visual, citraan yang kaitannya dengan penglihatan manusia. Kemudian yang kedua ada citraan auditif. Nah, jadi citraan auditif ini kaitannya dengan indera pendengaran, dengan bunyi. Contohnya tadi seperti yang saya sebutkan di awal ya, suara hujan, kemudian kalau dalam kalimat utuh itu begini. Kicauan burung saya ulangi. Kicauan burung membangunkanku pagi itu. Nah, sama ya penjelasannya. Di saat kita membaca kalimat itu, kita tidak benar-benar mendengarkan suara kicauan burung di pagi hari. Tapi kita pasti mendengarkan dalam imajinasi kita bagaimana suasana kita mendengar kicauan burung di pagi hari itu. Nah, kemudian yang ketiga ada citraan gerak. Jadi kalau citraan gerak ini hampir sama dengan citraan visual, namun perbedaannya adalah citraan gerak ini objeknya adalah gerak. Jadi objek gerak yang dapat dilihat oleh mata. Contohnya dalam kalimat utuh itu seperti ini. Coba lihat, gerakan tarinya bagai pohon kelapa yang tertiup angin. Begitu gemulai. Nah, itu kan sebenarnya kita tidak benar-benar melihat gerakan orang yang menari tersebut. Tetapi kita membayangkan gerakan tariannya tuh seperti pohon kelapa yang tertiup angin. Itu kan pohon kelapa yang tertiup angin itu kan gimana ya, kayak halus gitu kan ya gerakannya gitu. Jadi kayak kita bisa membayangkan gitu di dalam imajinasi kita. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat dan yang kelima ya, citraan, rabaan, dan penciuman. Ya sesuai namanya, kaitannya ya dengan rabaan dan penciuman. Contohnya itu dalam kalimat utuh seperti ini. Masih kuingat pelukan hangat ibuku sore itu. Dari jarak ini, aku bisa mencium aroma nafasnya yang seperti min. Nah, masih kuingat pelukan hangat ibuku sore itu. Nah, itu kaitannya dengan citraan rabaan. Kemudian, aku bisa mencium aroma nafasnya yang seperti min. Nah, itu kaitannya dengan citraan penciuman, seperti itu. Penjelasannya tetap sama ya, teman-teman. Kita tidak benar-benar merasakan hal yang diceritakan itu, tetapi kita bisa merasakannya secara imajinasi di dalam pikiran kita. Nah, itulah yang dimaksud hakikat dari citraan itu sendiri. Begitu. Wah, oke. Makasih ya Dinar, akhirnya aku paham. Wah teman-teman, gak kerasa juga ya, kita lumayan udah lama bincang-bincang tentang selistika ini. Udah ada 10 menitan kira-kira kita menemani gabutnya kalian. Sebenarnya masih banyak ya yang bisa dibahas di aspek yang dikaji dalam selistika ini. Tapi sayangnya sekarang udah waktunya kita pamit undur diri nih. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang tentang sastra lagi. Semoga apa yang kita bagi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pendengar. Terima kasih juga karena udah dengerin podcast kita. Sebelum ditutup, saya mau menyampaikan sebuah kutipan dari Sufyan bin Uyainah. Kutipannya seperti ini. Tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan. Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian. Lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Jadi, kalau kalian merasa apa yang kita sampaikan dalam 10 menit sebelumnya ini adalah ilmu yang semua orang berhak tahu, maka silahkan klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Terima kasih, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih ya Dinar dan Asti.